Jadi berbahagialah orang yang miskin karena merekalah pemilik kerajaan surga. Khotbah di atas bukit. Ini bagian paling awal. Setelah di atas ada narasi tentang bagaimana Isa naik ke atas gunung kemudian balik, ternyata orang-orang sudah banyak, maka dimulailah khotbah. Ini kalimat-kalimat awalnya semacam ini. Siapa saja sih orang yang berbahagia itu? Katanya Isa. Jadi kalau ada orang ceramah kok terus diawali hadirin yang berbahagia, jangan-jangan inspirasinya dari sini. Ya, karena kalimatnya Isa itu diawali dari berbahagia. Cuma kalau hadirin yang berbahagia kan nggak dijelaskan bahagia apanya, siapa yang bahagia. Ini lagi sumpek utang duit, orang bayar-bayar berbahagia ndase kono. Oke, jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah pemilik kerajaan surga. Jadi jangan sumpek kalau kamu dapat anugerah miskin. Itu alamat Allah sayang kamu. Ujianmu semakin sedikit, pertanyaannya besok semakin pendek. Jadi berbahagialah orang yang miskin karena merekalah pemilik kerajaan surga. Jadi kalau hari ini ada yang bokek, dompetnya tipis, berbahagialah. Loh kan gitu memang fatwanya Nabi Isa. Jangan kebalik. Kalau kamu uangnya banyak baru bahagia. Justru uangmu sedikit, bahagialah. Semakin sedikit yang kamu pikirkan. Kalau uangmu banyak kan kamu mikir macam-macam. Tidak punya uang, mikirnya lebih simpel. Gimana caranya cari uang, kan itu aja. Tapi kalau uangmu banyak, kamu harus mikir cari uang lagi dan mikir cara membelanjakan uang. Yang ada di pikiran, yang jadi pikiranmu sekarang pasti lebih sedikit daripada orang-orang kaya. Karena orang kaya urusannya lebih banyak. Jadi berbahagialah kamu. Oke, kalau orang kaya itu nyari waktu kayak kalian untuk nongkrong, nonton TV, santai-santai, jam 8 masih tidur, itu tidak bisa. Orang kaya tidak bisa. Kenapa kamu kok masih bisa bangun jam 7? Karena kamu tidak kaya. Loh iya, loh orang kaya itu jam 7, wah sudah waktunya ngantor, sudah waktunya kerja. Begitu dia tidak punya uang, santai sudah di rumah, tidur bangun jam 10 nggak masalah. Oke, berbahagialah orang yang miskin. Oke, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya yang menghibur Allah. Kalau kamu sedang galau, kalau kamu sedang sumpek, kalau kamu sedang ada masalah, bahagialah. Berarti Allah perhatian padamu. Allah sedang menyapamu, Allah sedang menyenggolmu. Tidak apa-apa, kamu akan dapat hiburan. Allah yang akan tanggung jawab bikin kamu gembira. Jadi kalau kamu sedang sumpek, tinggal kamu ngadep ke atas. Wah, saya bahagia ya Allah, kamu masih ingat padaku, aku tidak dicuekin. Aku dikasih ujian kayak gini, berarti kan perhatian padaku. Tak pikir aku dicuekin, mau ngapain aja boleh. Ternyata diingatkan juga tuh. Itu bagi yang sedang berduka cita, tenang aja, nanti Allah yang akan menghibur kamu. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini gak perlu tak jelasin. Dunia ini miliknya orang yang penuh kasih sayang, penuh cinta, hatinya lemah lembut. Semakin kamu kemerungsung, semakin kamu terobsesi, berambisi, semakin kamu kasar, keras, semakin kamu galau dan tidak tenang hidupmu. Orang-orang yang tenang dan menguasai dunia adalah orang-orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang lapar, orang haus itu kan biasanya nyari. Karena kamu lapar dan haus kebenaran, maka kamu akan nyari kebenaran. Dan tidak ada orang yang nyari kebenaran dan gagal. Cari cerita-cerita para filosof, cerita para nabi, Allah akan menyambutmu sampai kamu puas.
Nabi Ibrahim nyari kebenaran, dan ketika Allah puas dengan usahanya, dianugerahilah kebenaran itu. Entah dengan jalan apa. Jadi bahagialah kamu yang masih pingin cari ilmu, pingin dapat pengetahuan. Apalagi umur-umur kalian. Meskipun kadang-kadang kamu salah niat. Masih muda niatnya besok kerja apa, besok kaya apa enggak, besok kawin sama siapa, kuliah ini ijazahku laku apa enggak. Yang di pikiranmu kan itu eman-eman. Kalau kamu nyari kebenaran, yang kecil-kecil akan ikut. Kamu akan dipuaskan oleh Allah dalam hidupmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Derajatmu akan tinggi kalau kamu jalan di dunia keilmuan. Derajat tinggi tidak harus kaya. Biar nanti kamu rasakan sendiri. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka juga akan dapat kemurahan dari Allah. Jangan pelit. Pelit itu tidak cuma urusan uang, urusan ilmu, bahkan urusan senyum, murahlah. Ya kan? Terus berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hanya yang hatinya jernih yang bisa merasakan dan tahu kehadiran Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bawa kedamaian, kamu akan disebut pasukannya Allah. Kalau dalam bahasa kita mungkin Hizbullah, anak-anak Allah, pasukannya Allah. Dan orang yang disebut ini adalah orang-orang yang membawa kedamaian, bukan orang-orang yang bawa rusuh, bawa sumpek, bawa kacau. Mereka pasti bukan tentaranya Allah. Allah malah malu kalau nyebut itu pasukannya. Ya kan? Pasukanku kok kayak gitu kan, nggak mau mesti Allah. Pasukannya Allah adalah orang-orang yang membawa kedamaian. Dan terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah pemilik kerajaan surga. Maka kalau kamu merasa sudah tahu benar, hidup dalam kebenaran, tidak harus takut apapun, tidak harus gentar dengan resiko apapun. Apapun yang terjadi, surga milikmu besok. Itu kalimat-kalimat awal dari khutbah di atas bukit. Ini kalimat, ini saya loncat-loncatin ya, tak pilih sak senengku, sing sekiranya mungkin ada hikmah yang bisa kalian ambil.